Timnas sepak bola Indonesia tengah berjuang mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia untuk melihat jersey merah putih tampil di Piala Dunia 2026. Indonesia memiliki peluang yang cukup terbuka untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini timnas berada posisi ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang untuk menempati posisi runner-up dan merebut tiket langsung untuk tampil di Piala Dunia terbuka cukup lebar. Apa yang diraih timnas kita saat ini adalah sebuah kemajuan besar. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022, timnas kita hanya mampu menembus babak kualifikasi kedua. Pada babak tersebut, timnas kita hancur lebur, timnas hanya bisa mengumpulkan 1 poin dari 8 laga. Pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI di bawah Erick Thohir menggunakan strategi naturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Hasilnya sangat membanggakan. Di babak kualifikasi kedua, timnas Indonesia berhasil menjadi runner-up di bawah Irak, dan berhak melaju ke babak kualifikasi ketiga. Keberhasilan ini tak terlepas dari kehadiran pemain naturalisasi. Pada pertandingan penting melawan Vietnam, timnas Indonesia berhasil menang 2 kali, di mana menang 1-0 di Gelora Bung Karno, dan menang 3-0 di Stadion Maidin Vietnam. Kehadiran pemain naturalisasi baru di babak kedua mengubah banyak hal di dalam tubuh timnas. Tidak hanya mengubah permainan timnas Indonesia yang menjadi lebih kuat, tapi pemain naturalisasi juga menjadi pilar penting dalam mencetak gol. Nama-nama seperti Jay Izes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye berhasil mencetak gol ke gawang Vietnam. Mau tak mau, kehadiran mereka adalah kunci utama timnas kita dapat melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di babak ketiga ini, PSSI terus menambah kekuatan dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan baru dengan kualitas yang tingkat dunia. Nama-nama seperti Marten Pas, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Mes Hilgers, hingga Eliano Reijenders. Nama-nama baru ini mampu membawa Indonesia menahan imbang Arab Saudi saat bertandang ke Timur Tengah. Indonesia juga berhasil meraih hasil imbang di Bahrain. Namun pertandingan di China membuat banyak kontroversi. Pemain yang diturunkan sebagai starting line-up di awal laga dinilai bukanlah formasi terbaik yang dimiliki Indonesia saat itu. Shin Tae-yong yang saat itu masih melatih timnas Indonesia langsung dikritik banyak pengamat dan pandit sepak bola nasional. Semua orang bertanya-tanya, kenapa Shin Tae-yong tidak memasukkan nama Tom Haye dan Sandy Walsh di starting line-up, bahkan nama Eliano Reijenders tidak masuk skuad sama sekali. Kekalahan di China membuat banyak penonton kecewa. Bukan karena hasil yang kalah, tapi pemilihan pemain di starting awal yang membuat kekalahan itu terjadi. Padahal supporter saat itu berharap besar timnas bisa meraih poin di China. Harapan besar saat itu bisa menang, setelah tampil gemilang saat bertandang ke Bahrain. Namun starting awal yang diturunkan pelatih membuat harapan itu sirna dan timnas kalah di China. Saat melawan Jepang di Gelora Bung Karno, supporter secara sadar diri tidak terlalu banyak berharap. Jepang memiliki level yang berbeda dari semua peserta di grup ini. Bahkan dengan kedikdayaannya, timnas Jepang begitu nyaman bertengger di puncak pertama, sehingga hasil kekalahan saat melawan Jepang tidak terlalu dalam memberi kekecewaan bagi supporter timnas seperti saat kalah melawan China. Namun hasil tak terduga melawan Arab Saudi hadir di Gelora Bung Karno. Dengan menggunakan starting line-up terbaik, timnas Indonesia menjungkalkan Arab Saudi melalui 2 gol Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini membawa timnas Indonesia menempati posisi 3 klasemen sementara dan membuka lebar peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup. PSSI sepertinya tidak mau kehilangan peluang emas untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Jeda waktu yang lebih kurang 3 bulan sebelum melawan Australia dan Bahrain, dimanfaatkan PSSI untuk merombak komposisi kepelatihan, keputusan yang akhirnya menjadi polemik di kalangan supporter. Shin Tae-yong dipecat secara mengejutkan. Gimana tidak, Shin Tae-yong baru saja memberikan kemenangan untuk Indonesia atas Arab Saudi, lalu tiba-tiba ia dipecat. PSSI mengklaim bahwa ada ketidakharmonisan antara Shin Tae-yong dengan beberapa pemain,
inilah yang menjadi alasan kenapa line up melawan China terlihat aneh, karena beberapa pemain naturalisasi dihukum dengan dicadangkan, serta nama lain tidak dimasukkan ke dalam skuad. Bahkan ban kapten yang dipegang Jay Izzez dicabut dan diberikan kepada Asnawi Mangkualam. Di tengah kritikan supporter, PSSI tetap maju dengan rencananya. Patrick Kluivert didatangkan sebagai pelatih baru. Susunan pelatih baru dibentuk, nama Shin Tae-yong digeser dengan begitu cepat. Meski menuai banyak kritikan bahkan cacian dari supporter yang mendukung Shin Tae-yong, PSSI tetap tegak lurus dengan keputusannya. Menjelang laga lawan Australia, PSSI tidak hanya mengganti pelatih, tapi juga menambah nama-nama pemain baru dari keturunan yang dinaturalisasi, di antaranya ada Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Matis Pelupesi. Penambahan pemain baru ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Proses selama 3 bulan terakhir ini, akan menjadi pertaruhan besar bagi PSSI. Hasil pertandingan melawan Australia dan Bahrain, membuat ada beban di PSSI. Jika hasil melawan dua negara tersebut mendapatkan hasil yang tidak diinginkan, maka PSSI akan menjadi sasaran utama kekesalan para supporter. PSSI telah memecat Shin Tae-yong yang tengah meraih tren positif setelah melawan Arab Saudi. Sasaran berikutnya adalah pelatih Patrick Kluivert. Patrick memiliki catatan buruk terkait judi bola. Hasil buruk akan membuat sorotan kepada Patrick terkait dengan catatan judinya tersebut. Hasil pertandingan melawan Australia dan Bahrain akan menjadi pertaruhan besar bagi PSSI, terutamanya Erick Thohir agar tidak menjadi sasaran cacian dan umpatan supporter. Selain itu, di mata sepak bola dunia pun, hasil dua pertandingan ini juga akan sangat menentukan harkat dan martabat bangsa. Penambahan pemain naturalisasi baru membuat nilai market timnas meroket tajam, secara pengalaman dan kemampuan pun, kedatangan pemain baru seharusnya bisa menaikkan kualitas timnas kita, karena mereka berasal dari liga-liga top Eropa. Jika berhasil meraih hasil buruk saat melawan Australia dan Bahrain, Indonesia akan menjadi bahan tertawaan bagi mereka yang selama ini tidak menyukai timnas kita. Kebijakan PSSI yang berkali-kali mengejutkan sepak bola nasional, ASEAN, Asia bahkan dunia, akan dinilai kebijakan gagal. Karena hasil buruk melawan Australia dan Bahrain tidak hanya mempertaruhkan kinerja PSSI dan harkat martabat bangsa kita, tetapi juga mempertaruhkan peluang negara kita untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia sebagai runner-up grup. Sekalipun Indonesia lolos ke babak keempat, sorotan dunia takkan akan seperti sekarang, pujian dan komentar takkan sebanyak sekarang. Indonesia akan dinilai seperti tim biasa saja yang dinilai tak punya potensi besar meski memiliki banyak pemain naturalisasi. Berbeda jika nantinya timnas meraih hasil positif, sorotan dunia akan semakin meyakini bahwa timnas bisa menjadi pesaing serius di tingkat Asia dan menjadi tim kuda hitam baru di Asia dan pentas dunia.